Selamat datang di Meza Talk. Ngobrol santai bareng Eli dan Septia. Yang Apa? kali ini aku mau ngomongin mantan. Ya, silahkan. Kenapa kok tiba-tiba mau ngomongin mantan? Tiba-tiba keingetan aja. Oh, jadi gitu. Tapi bukan mau ngomongin orangnya. Hmm, Aku pengen ngomongin apa yang bisa kita ambil dari pengalaman kita sama mantan kita dulu. Pelajarannya lah gitu. Oke. Contohnya? Aku mau mulai dulu dengan berterima kasih ya. Oke. Gitu. Jadi aku mau berterima kasih karena pernah memberikan pengalaman mencintai dan dicintai, pernah jadi sosok yang peduli sama kita. Bagaimanapun mereka pernah hadir gitu di dalam kehidupan kita dan ngasih kita banyak pengalaman gitu kan. Kalau kamu ada hal nggak yang kamu mau berterima kasih ke mantan kamu? Apa ya? Mungkin nyambung ke tadi kamu ngomongin pengalaman kali ya. Kan pengalaman gak cuma manis aja, tapi juga ada keselnya, kecewanya, galaunya gitu ya, yang Pahitnya pahit-pahit gitu lah ya. gitu. Karena dari pengalaman pahit itu sih aku belajar jadi sosok yang lebih kuat gitu, yang lebih strong gitu kan Oke. untuk kedepannya. Jadi kalau ngalamin hal yang kayak gitu lagi ya udah ada bekal gitu. Karena menurut aku secara nggak kita sadarin juga, kita kan sekarang gimana kita sekarang itu terpengaruh juga sama gimana kita dulu gitu. Pengalaman kita dulu yang pernah kita alamin gitu. Betul, betul. Jadi gimana masa lalu itu berpengaruh terhadap masa sekarang dan masa depan itu banyak sih gitu ya. Salah satunya adalah hal yang waktu kita dapetin sama mantan kita dulu gitu. Mungkin itu yang aku harus berterima kasih nih ke mereka. Oke. Ya kan? Ya. Kalau menurut kamu ada nggak hal yang sekarang kamu udah berubah nih? Dulu kamu orang yang kayak ABC, sekarang kamu udah lebih gimana gitu? Ada sih, ada yang aku rasain. Aku udah banyak berubah aku yang sekarang dibanding aku yang dulu ya. Aku udah banyak berubah. Itu pertama, aku itu dulu cukup posesif. Oke. Terus cemburuan. Mungkin ya overthinking juga sih gitu. Jadi kalau lagi SMS-an dulu kan zamannya masih SMS-an ya. Iya. Belum zaman-zaman WhatsApp kayak sekarang gitu kan. Iyalah, lain juga nggak ada dulu. Nggak ada dulu, bener-bener kita ngirim SMS tuh nyari gratisan dulu. Karena kan dulu kita kirim 3 SMS gratis 10 SMS gitu ya. Aku kirim 2 SMS gratis 10 SMS. Ya pokoknya promonya kayak gituan dulu. Nyari promoan dulu, promo SMS-an. Iya, diskon hunter lah ya. Jadi kalau dulu lagi SMS-an tuh balasnya lama dikit, bawaannya curigaan gitu. Apa ya, mikirnya macam-macam lah gitu, mikirnya aneh-aneh. Tapi ternyata setelah kesini-sini aku juga sadar ya kalau itu nggak baik buat aku dan hubungan yang lagi aku jalanin gitu. Di situ aku coba udah mulai untuk ngebuang sifat-sifat yang negatif itu gitu. Ya akhirnya tersadar gitu kan ya yang balik itu tadi karena semuanya itu nggak baik buat diri aku sendiri. Di situ aku coba mulai ngebuang gitu sifat-sifat negatif aku itu gitu supaya ya bener kata kamu tadi jadi orang yang lebih baik dari sebelumnya gitu. Tapi emang sulit sih di awal gitu untuk ngebuang sifat-sifat yang negatif itu karena udah terlanjur melekat gitu kan sebelumnya. Tapi susah dan sulit itu bukan hal yang tidak mungkin. Kalau misalkan emang kita punya tekad yang bulat, bisa loh gitu. Karena kan kita juga bisa apa yang kita bisa sekarang itu kan karena kita sudah terbiasa melakukannya gitu. Benar. Bisa karena terbiasa ya. Gitu.
Iya sih, aku juga ngerasa kalau sekarang udah banyak berubah gitu dari aku yang dulu. Mungkin mirip sama kamu, dulu juga aku lumayan overthinking, ya kayak gitu-gitulah, gimana Mhm. sih, labil kayak gitu kan, belum Iya. dewasa gitu. Dan aku bersyukur gitu pernah ngelewatin itu, karena kalau nggak ngelewatin itu mungkin aku juga nggak jadi pribadi yang kayak sekarang gitu kan. Nggak kebayang aja sih kalau dulu kita ketemu nih, kita sama-sama masih dengan sifat kita yang dulu gitu. Heeh. Kayaknya ya nggak akan Nggak akan nggak akan match. kayak gini, nggak Nggak akan akan match. match gitu. Ya mungkin tadi kamu bilang kamu orangnya posesif, cemburuan. Iya. Aku orangnya dulu ya keras kepala gitu, nggak senang diatur, apalagi diatur baru sama pacar gitu kan. Wah udah itu nggak akan match gitu. Itu sih yang aku harus berterima kasih nih ke mereka gitu. Karena kalau sekarang yang karena tadi ya udah banyak berubah juga. Contohnya ya kayak sekarang nih kita bisa sesantai ini ngomongin mantan gitu ya kan. Iya. Nah, Kayak ngomongin mantan kayak nggak ada dosanya gitu. ya Kayak bukan ke pasangan gitu. iya, ya kamu ini sih best partner buat ngomongin mantan emang ya kan. Iya, benar-benar. Ya soalnya sekarang mindset kita udah berubah gitu. Kita udah sama-sama paham bahwa kita hidup di masa sekarang dan masa depan, ngapain juga kita mempermasalahkan masa lalu gitu kan. Mhm. Toh kan udah kita tutup juga bukannya sekarang kita fokusnya ke masa depan. Ya udah beda gitu mindsetnya. Jadi mau ngomongin mantan segimana juga ya udah slow aja sih. Iya, Gitu kita sih. juga sama-sama punya keyakinan bahwa yang masa lalu ya udah gitu, udah lewat gitu kan. Masa lalu biarlah berlalu. Masa lalu. Lagu dong. Iya. Berarti kan sebenarnya poinnya itu kita semakin kesini mengalami proses pendewasaan ya. Banget. Dewasa dalam bersikap dan berpikir maksudku. Jadi Mm-mm. akhirnya setelah kita berhubungan pun kita didasari dengan pemikiran yang sudah dewasa gitu. Iya, benar. Yang ngebawa karakter kita lebih baik sih. Iya. Menjalani hubungan selanjutnya gitu. By the way, kamu pernah nggak sih dulu punya pasangan Mm-mm. atau mengidam-idamkan seseorang yang kamu pikir bakal bisa cocok banget, tapi Hmm. ternyata enggak? Ada sih. Jadi dulu idealisnya aku adalah waktu itu aku mikir bahwa punya pasangan yang banyak kesamaannya itu bakal cocok gitu, bakal Hmm. langgeng gitu kan. Dan waktu itu pernah juga menjalin hubungan sama orang yang menurut aku banyak kesamaannya gitu. Mm-mm. Sama Ya apa tuh? Jadi sama sama semuanya gitu, sama-sama apa? pakai baju couple gitu. Yang No. he is mine, she is mine Kamu sambil pengalaman ya? Aku nggak pernah kayak gitu soalnya. Iya kan? enggak juga sih. Tapi enggak kayak gitu sih. Enggak sih. Enggak ya maksudnya hobinya sama, sifatnya Oh. sama, terus goals kita sama gitu. Kita kalau melihat satu sama lain tuh berasa ngaca gitu, kayak melihat diri kita tapi di sosok yang berbeda gitu. Oke. Bahkan golongan darah sama, gitu-gitulah Jadi ya. kayak personality-nya tuh sama banget gitu ya. Sama banget. Jadi kadang untuk beberapa hal gak harus dijelasin udah paham. Kayak gitulah. Hmm. Karena kita karakternya sama. Tapi waktu udah dijalanin, oh ternyata gak cocok juga loh. Jadi punya banyak kesamaan tadi is not guarantee sebuah hubungan bakal mulus dan langgeng gitu. Gitu sih. Waktu itu ya kita karena saking banyak samanya, jadi sifat kita yang teguh memegang prinsip gitu atau salah apa ya bahasa lainnya ya keras kepala itu jadi nggak ada yang mau ngalah sama-sama kayak gitu kekeh gitu orangnya gitu sih dari situ ya juga aku banyak belajar bahwa ternyata ngejalin hubungan itu punya banyak kesamaan aja nggak cukup loh gitu kita harus mau nih saling ngerti gitu saling paham saling percaya saling maafin gitu ya kayak gitulah. Ya itu mungkin yang kayak aku bilang sama kamu ya. Jadi dalam hubungan itu harus kayak mesin. Misalkan kalau satu lagi panas, satunya lagi itu harus jadi radiator gitu buat ngademin. Bukan kalau satu lagi panas, satunya lagi ikutan panas, ya mesinnya overheat gitu kan.
mobilnya yang Iya mogok, sih. akhirnya ya hubungannya stuck di situ-situ aja, nggak maju-maju gitu Nggak kan. jalan ya hubungannya. Heeh. Berarti terus Hmm. kalau dulu kamu berpikir pasangan yang tepat buat kamu itu yang bakal Mm-mm. cocok gitu ya, Mm-mm. itu yang punya banyak kesamaan sama Hmm. kamu, tapi akhirnya jadinya sama aku nih yang banyak bertolak belakang banget sama kamu gitu. Nggak banyak banget lah, beberapa. Mostly Banyak perbedaannya maksudnya. ya sangat-sangat berbeda gitu. Ya justru karena yang tadi aku bilang gitu. Aku belajar dari ternyata punya banyak kesamaan pun bukan garansi hubungan akan langgeng ya kan. Jadi dari situ aku juga belajar nggak ada salahnya kita mencoba menjalin hubungan dengan orang yang pribadinya, sifatnya, karakternya berbeda gitu sama Hmm. kita. Dan ternyata setelah aku jalanin sama kamu, justru aku banyak belajar gitu loh. Ya mungkin kamu juga merasakan apa ya? Ya contohnya aku orang yang serius, kamu orang yang santai. Terus aku orang yang gampang marah, kamunya nggak bisa marah gitu ya. Nggak, aku bisa marah. Nggak bisa. Ya gitulah. Akhirnya saling kan gitu, saling ngisi gitu, saling belajar. Ya ibarat magnet gitu kan. Kalau kutubnya sama kan saling tolak Bertolak. menolak, ya kan? Kalau kutubnya beda, kutub utara ketemu sama kutub selatan kan saling tarik menarik. Menarik. Ya mungkin kayak gitulah ya. Itu sih yang terjadi ke aku. Ya mungkin orang lain ngalaminnya beda gitu. Tapi juga bukan dalam artian semua pasangan yang ideal itu seperti itu ya. Betul. Tuh, kan Betul. karena ya balik tadi cocok-cocokan tadi ya Iya, gitu iya. kan. Karena fit sama kita belum tentu fit buat Fit orang sama orang lain lain kan. betul. Nah, jadi ini tuh bukan guideline kamu nyari pasangan ya. Ini Enggak justru sih. kita sharing gitu. Kalau Mm-mm. kita pernah ketemu pernah ketemu pasangan yang seperti ini gitu, kita Mm-mm. pernah ketemu pasangan yang seperti ini, akhirnya jadinya malah yang seperti ini gitu Iya, kan. iya. Yaitu proses pendewasaan tadi sih gitu. Betul. Bukan hanya buat kita belajar jadi pribadi yang lebih baik, tapi kita juga jadi tahu gimana menjalin hubungan yang lebih baik dengan orang lain gitu. Betul. Pada akhirnya kita juga harus saling menerima masa lalu dari pasangan kita sekarang gitu. Benar, benar. Sebenarnya itu nyambung juga sama poin self love kemarin gitu ya. Accept itu kan menerima diri sendiri termasuk menerima masa lalu kita kan. Betul. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang lain gitu, ya sekarang sama kamu nih, kamu suami aku, ya aku juga harus bisa menerima dong masa lalu kamu seperti apa dengan siapa gitu. Nah, balik lagi, nggak ada faedahnya juga kita ributin masa lalu kita masing-masing gitu. Yes. Kayak gitu sih, sesimpel itu. Jadi ya udah lebih open gitu. Yang paling penting kan kita udah belajar ya dari masa lalu kita gitu kan. Benar. Ya akhirnya kamu ketemu sama aku udah cara menjalin hubunganku juga udah berubah, udah berbeda dari yang sebelumnya gitu kan. Jadi kita berdua sama-sama melalui prosesnya masing-masing. Betul. Itulah kenapa kita harus berterima kasih loh. Oh iya betul. mantan kita. Iya, karena berkat mereka kita sudah sampai titik ini gitu loh. That's right. Betul. Ya mungkin mereka juga sudah mencapai titik titiknya itu, mereka gitu. Benar. Kan. Dan kita berkontribusi buat. Lah iya. Pengen banget disebut nih. Pengen eksis ya. Oke, jadi menurut kamu apa conclusion dari bahasan kita hari ini? Ya intinya kita sama mantan tuh nggak usah benci-benci, nggak usah ngeblok, nggak usah apalah ya. Toh udah berlalu juga gitu kan, buat apa. Jadi ya kita harus ngehargain masa lalu kita gitu. Karena bagaimanapun itu yang membentuk kita sekarang. Dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil untuk bekal kedepannya gitu. Selain menerima masa lalu kita, balik lagi yang tadi, kita juga harus menerima masa lalu pasangan kita gitu. Betul. Jangan sampai hal-hal yang kayak gini tuh jadi bahan apa ya? Bahan debat atau bahan jadi malah jadi berantem gitu ya, ngomongin kayak gitu. Kita mah ketawa-ketawa ya ngomongin mantan. Iya. Karena ya udah pikirnya ya udah sih masa lalu kamu gitu.
Heeh. Kalau kata kamu, toh kan sekarang kamu udah sama aku, ya kan? Betul. Ya gitu sih intinya. Oke, mungkin itu aja bahasan kita kali ini ya. Kita nggak panjang-panjang lah ngomongin mantan, takutnya Iya. nanti nostalgia malah jadi baper gitu kan. CLBK gitu kan. Oh. Cinta lama belum kelar. Oh, jadi kamu ada yang belum kelar? Udah sih. Oh. Kan udah ditutup tadi bukunya. Oh iya, siap. Oke. Ya udah, mungkin segitu aja untuk episode kali ini dari kita. Yap. Jangan lupa terus dengerin podcast kita karena akan ada podcast baru setiap minggunya. Thank you udah dengerin. Bye.